Hai, salam stroker harus bahagia. Ya, hari ini saya akan menyampaikan sesuatu atau menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu, subscriber atau viewer video saya sebelumnya. Video sebelumnya itu saya menyampaikan bahwa bukan dengan obat Anda pulih dari stroke, tetapi harus berlatih. Nah, di situ ada pertanyaan yang menggelitik saya. Memang ini harapan bagi setiap penyintas stroke, apalagi yang mengalami stroke, baru-baru mengalami stroke ya. Sama hal itu juga pernah saya pertanyakan, saya pernah pikirkan, bahkan saya angankan, kapan Pak Andreas saya itu bisa sembuh dari stroke. Nah, saya juga sama halnya saya waktu awal kena, saya juga seperti itu. Saya pikir nanti sebulan saya udah bisa berdiri, 2 bulan saya udah mulai jalan, 3 bulan saya udah mulai lari, dan 5 bulan saya udah bisa bekerja dengan normal. Tapi 5 bulan saya masih pakai tongkat, masih goyang. 7 bulan baru saya berani melepaskan berjalan tanpa tongkat, karena waktu itu dokter mengingatkan agar saya menggunakan tongkat, kesempatan di mana saya berjalan dengan pola yang benar. Nah, sekali lagi saya saya sampaikan jawaban dari salah satu subscriber atau viewer, bahwa pada kapan saya sembuh dari stroke. Saya jelaskan bahwa stroke kita ini sebetulnya sudah sembuh, apalagi sudah sebulan, sudah sembuh, keluar dari rumah sakit dinyatakan sembuh. Ketika Anda masuk rumah sakit, ketika dirawat, diinfus, kasih obat, disuntik kemungkinan, dan seminggu atau 2 minggu, 3 minggu kemudian keluar dari rumah sakit, itu artinya Anda sudah dinyatakan sembuh dari stroke. Sama halnya saya waktu itu, seminggu saya keluar dari rumah sakit, saya di scan ulang, pecahnya sudah mulai rapat, dan saya 3 bulan kemudian saya scan ulang, dan itu dinyatakan bahwa saya betul-betul itu sudah pulih total untuk stroke saya. Bahkan sebetulnya 2 minggu saya sudah dianggap pulih, karena pecah pembuluhnya ini sudah rapat, sudah tidak ada, hanya saja bekas koreng-korengnya nih. Jadi karena pecah dan darah ada di mana-mana, dan itulah akhirnya saya di saraf keliling saya itu ada koreng. Nah, itu dia yang menyebabkan dampak seorang stroker lemah. Nah, yang dimaksud sembuh dari stroke itu sudah sembuh, tetapi adalah apakah kapan saya pulih stroke? Nah, itu seperti video saya sebelumnya, bahwa pulih dari stroke itu bisa dilakukan ketika kita secara intens secara terus menerus kita berlatih, bergerak, kita belajar seperti bayi lagi, kita belajar berjalan lagi seperti bayi, kita belajar menggunakan tangan seperti bayi. Jadi kerusakan sel otak kita ini mengakibatkan kita harus belajar seperti bayi lagi. Nah, itu kapan Anda pulih menjadi seorang yang normal. Jadi ya, salah satunya adalah tetap berlatih, bersabar. Memang target kita mungkin sebulan, 2 bulan, 6 bulan. Aduh, ternyata tidak sama, semua tidak sama. Ada mungkin teman-teman yang 3 bulan sudah jalan udah bagus,
6 bulan bahkan sudah mulai jalan cepat. Ya, yang pasti sering saya katakan bahwa pasca stroke itu setiap orang berbeda-beda sesuai dengan letak di mana terjadi stroke, terjadi kerusakan saraf di di otak ini, dan besarnya. Kalau penyumbatan itu begitu dia tersumbat, maka sel-sel setelahnya itu akan pingsan. Kalau 4 jam tidak dilakukan tindakan oleh dokter dengan benar, dengan catatannya dengan benar sesuai SOP seorang penderita stroke, maka itu pingsan itu bisa bangun. Tapi kalau pergi ke rumah sakit ternyata tindakannya hanya infus dan melebihi sudah 4 jam, maka saraf yang pangkalnya tersumbat itu areanya itu akan pingsan bahkan mati. Nah, itu dia kerusakan yang tidak bisa ditolerir dan tidak bisa digantikan lagi, kecuali gerakan itu saraf itu, fungsi saraf yang rusak itu digantikan oleh sekelilingnya. Apa itu istilahnya? Coba, kemarin ada salah satu subscriber saya yang lupa, nggak catat, ada istilahnya. Jadi saraf sekeliling itu menggantikan fungsi saraf yang rusak. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara Bapak Ibu para stroker rajin berlatih, bergerak, jangan malas. Jadi ketika Anda berlatih, Anda bergerak, itu sebetulnya Anda sedang mengajarkan saraf yang baru itu, saraf yang akan menggantikan itu dengan gerakan-gerakan yang sebelumnya dia pernah tidak lakukan. Berulang sehingga saraf itu menggantikan yang rusak. Maksudnya saraf itu mengambil alih fungsi saraf yang rusak, ya. Sama seperti saya ingatkan sekali lagi, waktu saya pertama belajar berjalan, saya betul-betul harus konsentrasi untuk melangkahkan kaki. Kalau enggak keselengkit atau ketinggalan ya, ngerem ya. Jadi kalau setiap bergerak Bapak Ibu pasti harus melangkah, harus betul-betul konsentrasi. Nah, kalau Bapak Ibu lakukan terus-menerus secara kontinu, lama-lama sarafnya akan terbentuk dan kita nggak perlu berpikir lagi untuk melangkah. Nah, itu saja. Jadi Bapak Ibu sabar, yang pasti tetap tekun, rajin, dan tentunya Bapak Ibu juga harus tetap berdoa, ya. Oke, hanya itu saja pesan dari saya. Salam stroker harus bahagia. Tuhan memberkati.